Salam sejahtera. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dengan jelas berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita percaya bahwa buah dari pertobatan kita adalah menjadi berkat dan menjadi terang di mana kita ditempatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di dalam ibadah hari Minggu yang saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, mari kita masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Oleh darah Kristus kita boleh berani masuk dan menikmati hadirat-Nya. Karena Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari ikuti dan dengar firman Tuhan dan belajar menjadi murid Kristus, melakukan firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara itu, GBI Diaspora Sejahtera kembali mengingatkan bagi setiap warga jemaat untuk tetap menjaga jarak, memakai masker dengan benar, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan menyertai kota di mana kita berada, bahkan bangsa ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Ada beberapa informasi yang Bapak Ibu perlu tahu. Hari Rabu dan Kamis kita akan tetap adakan MCB dan doa malam online. Hari Sabtu doa puasa melalui Radio Sejahtera FM dan juga Diaspora Generation akan diadakan secara online, dan juga Ragawi pada jam 5 sore hari Sabtu di Kota Malang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berencana untuk mengikuti ibadah Ragawi di Kota Malang, pastikan Bapak Ibu juga melalui atau melakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui scan QR code di layar Bapak Ibu, dan juga dapat melalui telepon call center kami, dan bahkan juga dapat mendaftarkan melalui Radio Sejahtera FM. Mari bersama kita menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada, menikmati hadirat Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan, dan hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Selalu dekatmu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecah. Shalom, selamat datang kembali keluarga besar DSJM dimanapun saat ini berada. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah raya DSJM yang kali ini kita selenggarakan secara online. Tak lupa juga kami menyapa bagi Bapak Ibu yang saat ini
mengikuti secara streaming di radio kesayangan kita Sejahtera FM di 107,3. Kiranya kita semua diberkati hari ini dan selamat beribadah, selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pertolongan kami datangnya daripada Engkau Tuhan Raja yang menjadikan langit dan bumi. Dan jadilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Dan kami semua menikmati hadirat-Mu, terlebih kemuliaan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai panjang bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Mari merasakan kasih-Nya. Mari kita datang dengan nyanyian syukur kita, dengan sukacita dan dengan sorak-sorai untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Bersama saya katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Mari nyatakan kasih-Nya, mari bermazmur bagi Dia. Haleluya. Bersama katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Semuanya dengan sukacita Tuhan. Mari menari bagi Tuhan kita, dengan sorak-sorai memuji namanya yang hebat. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat dan kuasa bagi-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu ini Tuhan, untuk kesempatan untuk kami boleh tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu ini karena anugerah-Mu, kami tahu ini karena kasih karunia-Mu. Oh, terima kasih. Biarlah hati kami Tuhan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur, karena bukan dengan kuat dan gagah kami menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami perlu Engkau. We need You Lord. Yes, yes. Ya Tuhan, tiap jam ku
sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, setiap umatmu dimanapun saat ini berada. Kami rindu tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berhadilah setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berhadilah dan bunyiku riuhku dengar. Ya Tuhan, syukur aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan makan jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari datang Dia, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, kami terteguh, ku terteguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa
Mari katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, katakan Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Dia perbuatan-perbuatannya ajaib. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh Kau Allah. Bersama-sama katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan baik, amin. Haleluya. Dan pagi hari ini kita akan mendengar satu tema khotbah yang berjudul A Good Steward, atau pengelola, pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 terlebih dahulu. Nanti kita akan baca dan bahas sampai ayat yang ke-11. Ya, saya akan baca dulu 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Cukup di situ dulu, nanti kita akan bahas pada poin berikutnya. Di situ dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Surat Petrus ini ditulis ribuan tahun yang lalu, abad pertama Bapak Ibu Saudara.
Tapi sudah berkata segala sesuatu sudah dekat. Dan apalagi kalau itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, berarti konteksnya kalau itu dilihat dari sudut pandang kita hari ini, kita percaya waktunya memang sudah dekat. Yang percaya katakan amin. Tapi tidak hanya bicara tentang akhir zaman. Kenapa dikatakan waktunya sudah dekat? Karena bila dibandingkan dengan hidup kita yang nanti kekal untuk selama-lamanya, maka hidup kita di dunia ini sangat-sangat singkat. Yang setuju katakan amin. Jadi kenapa dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Ya tidak hanya bicara tentang akhir zaman, tidak hanya bicara tentang habis ini Tuhan Yesus datang, toh ini surat ini ditulis oleh Petrus, disampaikan oleh Petrus, dituliskan oleh Silas, Bapak Ibu Saudara, ribuan tahun yang lalu. Tapi yang dimaksudkan dari firman Tuhan di ayat yang ke-7 itu adalah bila dibandingkan dengan hidup saudara dan saya, kekal untuk selama-lamanya, maka hidup kita di dunia ini adalah sementara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Artinya apa? Artinya kalau saudara diberkati, saudara jangan silau. Kalau saudara hidupnya baik-baik saja, saudara tidak ada bandingannya hidup kita di dunia ini dengan hidup kekal untuk selama-lamanya. Demikian juga saudara yang hari ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, menghadapi tantangan hidup. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan dan hidup yang kekal yang saudara dan saya akan nikmati selama-lamanya bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Ayo sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saya dengar aminnya lebih banyak yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Di sini juga ada orang, kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, di poin yang pertama ini saya mau sampaikan langsung loncat ke slide saya nomor 5. Di situ bicara tentang prioritas. Apa Bapak Ibu? Prioritas. Bicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Hari ini tidak ada lagi waktu untuk main-main. Hari ini tidak ada lagi untuk hal-hal yang remeh-temeh. Hal-hal yang simpel, hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang tidak esensi. Hari ini hidup kita harus dipenuhi dengan segala sesuatu yang sifatnya priority atau prioritas. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya di dalam bahasa aslinya ya dikatakan be clear minded. Artinya apa? Clear minded, kejernihan pikiran. Ayo ke segala waktunya sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ayo jernihkan pikiranmu. Dan berikutnya di situ dikatakan sober for the purpose of prayer. Artinya apa? Sadar, jernih pikiran, lalu sadar. Sama-sama yuk katakan sadar. Karena banyak orang hidup, banyak orang berjalan, bekerja, berkegiatan, tapi tidak sadar. Sadar ini tidak cuma bicara tentang, saya bebas dari alkohol atau saya tidak mabuk. Sober for the purpose of prayer. Sadar untuk sebuah tujuan, yaitu apa? Berdoa. Firman Tuhannya kan tadi ingat ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ingat, doa tidak hanya sebuah permintaan. Makanya ada orang bilang, kamu udah doa belum? Sudah. Kok cepet banget doa? Ngapain lama-lama? Saya juga gak mau minta banyak-banyak sama Tuhan. Emangnya doa cuma bilang minta, saudara? Doa adalah sebuah hubungan dua arah antara Tuhan Sang Pencipta dengan kita yang diciptakan. Yang percaya katakan amin. Dan ketika kita berdoa, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita menikmati Tuhan. Saudara, kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang saudara kasihi, saya percaya saudara nggak mau pulang. Halo? Betul ya Bapak Ibu ya? Pengennya ketemu lagi. Nggak ada gini, udah setengah jam ini selesai pulang gitu kan.
No, itu ketika kita ibadah ragawi seperti ini. Tapi ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, saudara mengalami kasih-Nya, saya percaya saudara tidak ada dari antara kita yang mau keluar dari hadirat Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sober for the purpose of prayer. Sadar untuk kita bisa berdoa. A.W. Tozer berkata begini, it is dangerous to be so busy that you have no time to wait on God. Adalah sangat berbahaya jika kita terlalu sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk apa? Untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Sangat berbahaya. Jalan saudara itu akhirnya menjadi seperti jalan yang sangat licin. Membuat saudara gampang jatuh dan terpleset. Tapi ketika saudara menginvestasikan waktu saudara bersama dengan Tuhan, berdiam diri, berdoa, menikmati Tuhan, gua akan berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu di poin yang pertama saya mau katakan, priority atau prioritas harus di atas aktivitas. Priority over activity. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi saya ulangi, prioritas di atas apa? Aktivitas. Jangan gantikan prioritas dengan banyaknya aktivitas. Saya sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kalau hari ini oleh karena masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak aktivitas yang harus di cut down, bahkan harus dihentikan. Supaya apa? Supaya setiap jemaat kembali melakukan hanya yang prioritas. Yang percaya katakan amin. Selalu saya katakan, kesibukan tidak menandakan kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau cuma aktivitas, saudara lapor, Pak saya doa pagi, Pak saya doa siang, saya doa setengah sore, saya doa malam, saya doa pagi lagi. Terus begitu. Tapi tidak menghasilkan sebuah perubahan kehidupan, maka aktivitas hanyalah sebagai sebuah aktivitas. Tidak mengubahkan. Tapi pagi hari ini kita belajar priority over activity. Prioritas harus di atas aktivitas. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita menikmati Tuhan. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berbeda dalam hidup saudara. Yang kedua Bapak Ibu, di Kolose atau saya tutup dengan, poin pertama saya tutup dengan Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Mari berdoa. Ini saatnya kita ditemukan sebagai jemaat Tuhan yang berdoa. Doa itu adalah sebuah nafas kehidupan orang percaya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, Tuhan telah memilih kita, menebus kita. Saya percaya buah dari pertobatan kita adalah kita ditemukan memiliki waktu-waktu doa, menikmati hubungan kita dengan Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, setelah kita menikmati Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, keseimbangan hidup. Yuk kita baca ayatnya. 1 Petrus 4:8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali apa? Dosa. Saudara, 1 Yohanes 4, 19-20 mengatakan demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang apa? Tidak kelihatan. Jadi hidup orang Kristen itu harus seimbang. Saya tuliskan di sana di slide saya dikatakan keseimbangan hidup kekristenan adalah ketika kita sadar bahwa Allah telah mengasihi kita. Sehingga kita juga mampu untuk mengasihi sesama. Jadi kalau kita rajin ke gereja,
tapi kita masih benci saudara kita, masih benci suami kita, istri kita, anak kita, atau kerabat kita, atau rekan kerja kita, maka sesungguhnya kita tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Karena mengalami kasih Tuhanlah itu yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi sesama. Yang setuju katakan amin. Pak, selama ini saya terus gagal, Pak, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya. Kenapa ya? Bisa jadi kuncinya kita belum mengasihi atau kita belum mengalami kasih Tuhan. Karena hanya dengan mengalami kasih Tuhanlah Bapak Ibu Saudara hidup kita diubahkan dan dimampukan untuk dapat mengasihi sesama. Keseimbangan hidup orang Kristen tidak cuma bicara tentang hal-hal yang spiritual. Hal-hal yang, saya doa Pak, saya berjam-jam doa. Tapi pas keluar saudara, wah misui atau ya membenci saudaranya lebih buruk daripada orang dunia. Tidak ada buah pertobatan yang dihasilkan. Saya percaya saudara, itu akan menjadi sia-sia. Saudara mau punya KTP 100 isinya semua Kristen, saudara, itu tidak menghasilkan apa-apa. Saudara pakai kalung salib gede, saudara ya. Ya, dikalungkan berat kemana-mana, kelihatan orang tahu kalau saudara orang Kristen. Tapi ketika kita tidak mengasihi sesama kita belum pernah mengalami kasih Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari punyailah keseimbangan hidup dalam hidup kekristenan saudara. Alami kasih Tuhan, nikmati Tuhan. Dalam hadiratnya, engkau akan mengalami jamahannya, mengalami kasihnya, mengalami pribadinya. Dan ketika itu terjadi, saudara dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita percaya kalau kita udah ada punya prioritas yang benar, berdiam diri, berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami kasihnya, kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Yang ketiga saudara, poin yang ketiga, menggunakan karunia yang Tuhan beri untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara bisa baca ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Layani seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ya berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bukan yang gosip, bukan yang jelek-jelekin orang Bapak Ibu. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan, perhatikan, kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani, saya ingatkan bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Engkau melayani bukan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau melayani dengan anugerah Allah. Yang percaya katakan amin. Karena dengan demikian saudara, nama Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Banyak orang melayani kecewa, kenapa? Karena mereka melayani dengan kekuatannya sendiri. Tapi hari ini ketika engkau melayani, memakai karunia yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Percaya bahwa ketika engkau melayani, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi oleh anugerah yang telah dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus anaknya itu, saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara mau disapa, tidak disapa, dipuji, tidak dipuji. Saudara mau dikhianati, saudara mau diomongin jelek. Sekali engkau melayani, karena oleh anugerah Allah, dimampukan oleh kasih Kristus itu. Saudara sekali engkau melayani, terus engkau akan melayani. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ayo beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. John Calvin satu saat pernah berkata, let everyone regard himself as a steward of God in all things which he possesses. Artinya apa? Baiklah setiap orang menganggap dirinya sebagai hamba, sebagai pengelola dari apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara? Keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, harta kita. Ingat, itu bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Untuk dipakai, untuk menyatakan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Jadi kesehatan saudara, kekayaan saudara, kepandaian saudara, itu bukan milik kita.
Itu milik Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap kehidupan orang percaya. Supaya dipakai untuk menyatakan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Nah, karena itu kesimpulannya yang terakhir. Saya mengatakan stewardship itu harus di atas ownership. Menjadi pengelola, ya, saya baca di situ, apa yang kita pikir kita miliki hari ini, sesungguhnya Tuhan sedang percayakan itu untuk kita kelola agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apakah karunia untuk mengajar, karunia untuk melayani, karunia untuk berdoa, karunia untuk berbicara, menyampaikan firman, menyanyi, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Pakai, gunakan setiap karunia yang Tuhan percayakan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Amin. Tuhan, Engkau memang ajaib. Tapi yang lebih daripada itu Tuhan, biarlah setiap kami mengingat akan kebesaran-Mu, mengingat akan keajaiban-Mu di setiap langkah kami. Biarlah bukan hanya mulut kami mengatakan Engkau ajaib, tapi dari hati kami yang dalam, kami memang kagum kepada-Mu ya Tuhan. Dari hati kami yang dalam, kami merasakan keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami memahami dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala mujizat. Engkau adalah sumber dari segala keajaiban. Tapi Engkau juga Allah yang sumber dari segala proses dalam hidup kami. Kami percaya dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau membawa kami melalui proses-Mu supaya kami semakin hari semakin memahami, mengenal Tuhan, sehingga iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kami tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun di sekeliling kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun keberadaan kami saat ini, kami tidak beribadah secara berkumpul dengan jemaat-jemaat yang lain Tuhan. Kami ibadah secara online, tapi kami bersyukur dan kami merasakan bahwa hadirat Tuhan hadir dalam setiap kami, juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami sangat yakin, kami sangat percaya bahwa di balik segala pandemi ini adalah salah satu proses Tuhan, cara Tuhan supaya di negeri kami ini banyak jiwa mengenal dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat umat manusia. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu berdaulat atas setiap pemimpin bangsa kami. Oleh sebab itu Bapa, Kau berikan hikmat-Mu bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan siapapun yang menjadi pimpinan atas kami, baik tingkat yang tinggi maupun yang terendah. Tuhan, Kau berikan hikmat-Mu. Terlebih pada saat pandemi ini Tuhan, biarlah apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi hikmat yang mereka dapatkan semata-mata datang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh jajaran pemerintahan kami, baik tingkat menteri, juga gugus tugas yang saat ini bekerja keras untuk
percepatan masa pandemi ini Tuhan. Engkau juga memberkati tenaga-tenaga medis yang ada di lapangan. Kami tahu Tuhan bahwa tenaga medis pengorbanan sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dan terlebih lagi mereka ini bisa mengenal siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kau memberkati juga kota di mana kami tinggal. Karena damai sejahtera kota kami juga damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di tempat kami tinggal, juga hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau memberkati, Kau pakai setiap umat dan jemaat-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran kasih-Mu, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati, untuk memberikan kasih Tuhan atas kota di mana kami tinggal, sehingga kasih-Mu bisa menjangkau setiap mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati juga keluarga besar di SCM, terlebih hamba-Mu sebagai gembala sidang kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma. Tuhan memberkati, Kau curahkan hikmat-Mu ya Tuhan bagi hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa, sehingga hamba-Mu ini Kau percayakan bisa membawa umat dan jemaat-Mu semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan pengenalan yang lebih dalam lagi ya Bapak. Terima kasih Kau juga memberkati hamba-Mu Pastor Erlangga sebagai wakil gembala Tuhan. Kau berikan hikmat dan pengertian semakin dalam lagi, sehingga apapun yang dia kerjakan semata-mata untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Kau juga memberkati seluruh para pengerja, diaken, full timer, dan siapapun praise and worship dan apapun bagian yang mereka layani Tuhan. Tuhan pasti memberkati setiap apa yang setiap kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penyelesaian NICC Tuhan. Kami percaya jikalau Tuhan yang sudah membuka jalan, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menutupnya. Terima kasih Bapak. Kami percaya NICC pasti akan terselesaikan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan, persembahan kami adalah bukti cita kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah memberkati kami dan Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Biarlah korban yang kami berikan ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau juga memberkati setiap tangan-tangan memberikan korban persembahan. Kau cukupkan bagi mereka roti untuk mereka makan maupun benih untuk mereka taburkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami juga berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, firman-Nya sudah diberitakan. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita yang mendengar, menghidupi setiap kehidupan umat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Semakin bertumbuh, semakin setia kepada Tuhan, semakin punya kerinduan dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan masalah, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekarang arahkan hatimu kepada Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan. Jangan pernah takut dan khawatir. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau setiap umatnya. Dia tetap setia. Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Buka kedua tanganmu, tengadakan kepadanya. Terimalah berkat damai sejahtera Bapa, anugerah kasih sayang dan keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan yang indah dengan kuasa Roh Kudus, memberkati keluarga rumah tanggamu, suami, anak-anak, istrimu, orang tuamu, memberkati segala usaha pekerjaanmu yang dikerjakan kedua tanganmu. Tuhan membuatnya berhasil. Ibadah dan pelayananmu diberkati Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput umatnya yang kedapatan setia berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya terima berkat, mari berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.